Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau adalah segala-galanya bagi kami. Kalau Kau boleh kami ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. 5 hari lagi kami akan merayakan kelahiran-Mu. Kami ada sampai hari ini, dan kami memiliki Allah yang luar biasa, yang terus memberikan kekuatan kepada kami, yang terus memberikan ketangguhan kepada kami, sehingga kami kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi di sekitar kami pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap pribadi kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Roh Kudus mengurapi, biarlah Roh Kudus menolong, bahkan biarlah Roh Kudus memberikan roh pengertian dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dilawat oleh Tuhan. Bahkan dalam segala pergumulan, bahkan dalam segala masalah yang kami hadapi, kami percaya kami akan mendapatkan jawaban dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya saudara diberkati Tuhan hari ini lewat pujian dan penyembahan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari akan kita membuka Alkitab kita. Saudara aku dikasihi oleh Tuhan. Saya akan berikan tema khotbah saya hari ini, tangguh menghadapi serangan roh jahat. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya setiap pribadi kita pernah mengalami ancaman, setiap pribadi kita pernah menghadapi masalah, setiap pribadi kita pernah menghadapi pergumulan yang berat. Bahkan setiap pribadi kita juga pernah diteror oleh kuasa kegelapan. Dan kalau kita melihat dalam kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan, dia menghadapi masalah yang luar biasa. Kedua orang tuanya diteror, bahkan diacam oleh Herodes, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ancaman-ancaman itu, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Yusuf dan Maria, mereka tidak takut. Yusuf dan Maria mereka tidak gentar. Yusuf dan Maria mereka begitu santai menghadapi ancaman itu, saudaraku dikasihi Tuhan. Karena pekerjaan setan ingin menghancurkan anak Tuhan. Pekerjaan setan ingin mengacaukan kehidupan orang percaya. Pekerjaan setan juga ingin menghancurkan rumah tangga kita, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Maria, Yusuf, mereka tetap kokoh, saudaraku dikasihi Tuhan. Mereka tidak takut ancaman itu. Ya, mereka tidak takut walaupun dibunuh. Kenapa? Mereka percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, makanya saya berikan pada saat ini pendahuluan dari khotbah saya ini. Natal menunjukkan bahwa kedatangan Yesus memberikan kita semua kekuatan dan ketaguhan agar terus beriman kepada Yesus. Natal menunjukkan bahwa kedatangan Yesus memberikan kita semua kekuatan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bukan memberikan roh kelemahan kepada kita, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak orang akhir-akhir ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, lewat Natal dia mengalami ketakutan, lewat Natal dia mengalami kecemasan, lewat Natal dia menghadapi masalah antara suami istri, masalah di gereja, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena yang
persoalkan saudaraku dikasihi Tuhan adalah bukan datang kepada Tuhan seperti dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Tetapi Natal itu membawa mereka semakin jauh kepada Tuhan. Saya sangat percaya saudara yang sedang mendengarkan di rumah pada malam hari ini, jangan takut, tetap tangguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Walaupun setan itu seperti singa, walaupun roh jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita teguh, apapun yang terjadi di sekitar kita, walaupun orang lain jatuh, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang memiliki Yesus, kita akan tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena kita tangguh di dalam Tuhan. Mengapa kita harus tangguh menghadapi serangan roh jahat, saudaraku dikasihi Tuhan? Yang pertama, karena roh jahat menghancurkan nilai-nilai ketaatan. Roh jahat menghancurkan nilai-nilai ketaatan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, ada niat jahat. Ya, ada niat di dalam dirinya. Dia mau menceraikan Maria. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, karena dia sadar bahwa apa yang terjadi itu bukan berasal dari Tuhan, dia singkirkan itu dalam pikirannya. Dia ikutilah perkataan malaikat itu. Mungkin hatimu hari ini seperti yang dialami oleh Yusuf. Mungkin hatimu hari ini sedang gundah gulana. Mungkin hatimu hari ini nilai ketaatan itu dalam rumah tangga. Nilai ketaatan itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari ini. Tetapi saya sangat percaya, biarlah hari ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin hari ini hatimu sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Karena masalah ketaatan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Biarlah hari ini, jangan sampai nilai ketaatan itu hilang dalam pribadi kita. Saya membaca di dalam Alkitab orang-orang yang taat, yang tidak mau menghilangkan nilai ketaatan dalam kehidupan mereka. Salah satunya ada Yusuf. Walaupun dia dicobai oleh seorang wanita. Ya. Tetapi Yusuf apakah takut? Yusuf apakah dia jatuh? Tidak. Dia menjaga kekudusan pada waktu itu. Walaupun dia dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tidak mau nilai ketaatan itu hilang di dalam kehidupannya. Karena dia tidak mau nilai ketaatan itu bisa hancur di dalam kehidupannya. Biarpun dimasukkan ke dalam penjara, mau dimasukkan kemana, dia tetap mempertahankan ketaatan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, apakah saudara masih taat sama Tuhan? Pak, apakah saudara taat sama istrinya? Istri, apakah kau taat sama suaminya? Anak-anak, apakah kau taat kepada orang tua? Para hamba-hamba Tuhan, apakah taat kepada Tuhan? Kalau kehidupan kita, hanya kita berkata saya taat. Kalau kita lagi ada di gereja. Kalau kehidupan kita berkata saya taat kalau kita ada pergumulan. Kalau kita berkata saya taat kalau ada persoalan yang saya hadapi. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau katakan itu bukan ketaatan yang sebenarnya. Ketaatan yang semu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Orang yang taat, apapun resikonya dia akan berani menanggung saudaraku dikasihi Tuhan. Orang yang taat berani menghadapi masalah apapun. Makanya jangan sampai nilai-nilai ketaatan itu hilang dalam setiap pribadi kita. Jangan sampai nilai ketaatan itu karena masalah yang kita hadapi hilang saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah pengaruh roh jahat ini. Roh jahat yang akan menghancurkan semuanya itu. Tetapi saya percaya hari ini juga sebagai anak Tuhan, saudara tidak akan menghilangkan nilai-nilai ketaatan itu. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tangguh menghadapi serangan roh jahat? Yang kedua, karena roh jahat ingin merampas sukacita kita. Saya akan baca ayat di dalam Matius pasal 2 ayat 13 dan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan itu kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakmu. Coba perhatikan saudaraku, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Maria dan Yusuf, mereka sedang bersuka cita. Maria dan Yusuf, mereka lagi senang-senangnya, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan anak. Mereka sedang bersuka cita, mereka gembira-gembiranya, saudaraku. Tetapi ada ancaman dari Herodes. Herodes dipakai oleh setan untuk membunuh anak ini. Bisa juga terjadi kepada siapapun hal ini. Kita lagi sudah suka citanya, kita lagi senang-senangnya menyembah Tuhan, kita lagi senang-senangnya dekat kepada Tuhan. Ada aja gangguan yang mengganggu kita, ada aja masalah yang mengganggu keluarga kita, ada aja pergumulan yang mengganggu kita, saudaraku dikasih Tuhan. Padahal kita lagi suka citanya. Setan tidak pernah senang kalau kita bersuka cita. Setan tidak pernah senang kalau kita menikmati berkat dari Tuhan. Setan tidak pernah senang, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tetap ada di dalam Dia. Setan tidak pernah senang, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bergembira setiap hari. Kenapa? Kalau kita memiliki sukacita setiap hari, berarti dia berkata, aduh, teman saya berkurang, sahabat saya berkurang. Aduh, kalau begini terus bahaya. Tetapi saya percaya hari ini, jangan sampai sukacita dari Tuhan itu hilang hanya gara-gara setan mengganggu kehidupan kita. Jangan sampai sukacita dari Tuhan itu hilang dalam diri kita hanya gara-gara setan ingin menginterogasi kita, bahkan ingin meneror kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan pada hari ini, jangan pernah hilangkan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hilangkan sukacita itu dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, hanya gara-gara masalah yang ditaruh setan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu, kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, untuk itu saya mau ingatkan hari ini, mari kita belajar bersama. Mari kita tunduk dalam hadirat Tuhan sehingga setan tidak pernah akan mengganggu kita lagi. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, mengapa kita harus tangguh menghadapi serangan roh jahat? Yang ketiga, karena roh jahat ingin menghancurkan berkat Allah yang kita terima. Roh jahat ingin menghancurkan berkat Allah yang kita terima. Dia tidak senang kalau kita terus menikmati berkat Allah. Aduh, setan saudaraku, begitu banyak cara dia kerjakan. Dia tidak senang kalau kita banyak menikmati berkat-berkat Allah. Mungkin saudara sedang menikmati berkat Allah hari ini. Berkat Allah yang diberikan kepada kita, dia tidak senang. Mungkin menikmati berkat berkelimpahan. Kenapa dia berkelimpahan ya? Mungkin saudara menikmati juga usahamu diberkati oleh Tuhan. Usahamu sukses, rumah tanggamu sukses. Dia tidak pernah akan senang hal ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia cari jalan keluar. Dia cari gimana caranya supaya hancur. Dia cari dengan bermacam cara, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarpun setan mengganggu berkat Allah itu, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berkata, setan, engkau tidak akan pernah berhak lagi untuk menghambat berkat Allah kepada saya. Engkau tidak berhak lagi untuk menghambat berkat Allah dalam rumah tangga saya. Engkau tidak berhak lagi untuk mengganggu rumah tangga saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, berkat loh kalau kita sehat. Berkat loh kalau kita sukacita. Berkat loh kalau anak-anak kita berhasil. Berkat loh kalau kita tetap giat melayani pekerjaan Tuhan. Berkat loh kalau kita
menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkat loh kalau kita menikmati kelimpahan. Banyak orang berkata, udah berkat apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya mau katakan saudaraku dikasih Tuhan, banyak sekali. Banyak sekali berkat yang kita terima dari Tuhan. Banyak sekali berkat yang kita rasakan dari Tuhan. Kalau boleh kita melayani hari ini, kalau boleh juga kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu juga berkat dari Tuhan. Kalau boleh kita juga memuji Tuhan hari ini, itu juga berkat dari Tuhan. Dan setan ingin mengganggu semuanya itu. Saya sangat percaya, lewat perayaan Natal tahun ini, saya percaya setan tidak berani lagi mengganggu berkat Allah di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tangguh menghadapi serangan roh jahat? Karena roh jahat ingin menggagalkan kita supaya jangan masuk dalam kekekalan. Ya. Roh jahat ingin menggagalkan kita supaya jangan masuk dalam kekekalan. Apa yang akan terjadi kalau setan menghambat kita? Udah saudaraku, tidak akan bisa kita menikmati hidup ini. Kita tidak akan menikmati kekekalan. Kita tidak akan merasakan bagaimana hidup bersama dengan Dia. Kenapa? Karena setan mau menghancurkan itu semuanya. Dan banyak akhir-akhir ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka meninggalkan Yesus, mereka sangkal Yesus, mereka berkata, aduh siapa Yesus? Apakah benar Yesus itu sebagai juru selamat? Tetapi saya mau katakan, itu adalah pekerjaan setan. Supaya kita jangan masuk ke dalam kekekalan. Kalau saudara sudah percaya Yesus hari ini, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Tidak pernah ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tahu dia berasal dari mana, dari sorga. Yesus tahu kemana dia pergi, dia kembali ke sorga. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Lewat perayaan Natal ini, kalau engkau setia kepada Yesus, tetap di dalam Yesus. Ingat, sekali lagi saya katakan, kalau engkau setia di dalam Yesus, jangan pernah tinggalkan lagi apapun dia. Hanya gara-gara wanita kamu tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara jabatan kamu tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara kekayaan kamu tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara jadi pejabat negara kamu tinggalkan Yesus. Saya mau katakan, engkau sudah lenyap dalam kekekalan itu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh roh jahat tadi. Jadi saya percaya hari ini, kita harus belajar bersama. Ya, kita harus tetap tangguh. Kita harus tetap tangguh, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus tangguh? Karena roh jahat ingin menggagalkan kita supaya jangan masuk dalam kekekalan. Tetapi hari ini, lewat perayaan Natal ini, saya percaya yang mendengarkan di rumah hari ini adalah orang-orang yang masuk dalam kekekalan. Kenapa? Karena saudara tetap percaya kepada Juru Selamat itu yang telah menjamin keselamatan bagi kita. Saya ambil kesimpulan dari khotbah saya ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Pada akhirnya, kedatangan Yesus kedua ini memberikan kita ketangguhan dan kekuatan. Agar dalam menjalankan kehidupan, kita tidak melenceng dari jalurnya Tuhan. Saya percaya setiap pribadi kita tidak akan melenceng dalam jalurnya Tuhan. Tetap tangguh di dalam Tuhan, sukses bersaudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami tetap tangguh menghadapi serangan roh jahat. Karena kami tahu serangan roh jahat itu ingin menghancurkan kami, ingin menjatuhkan kami. Bahkan ini merampas sukacita dalam rumah tangga kami. Bahkan ini juga mengagalkan kami untuk masuk dalam kekekalan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah firman-Mu itu. Meteraikan dalam setiap pribadi kehidupan anak-anak-Mu pada saat ini. Sehingga mereka menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.